Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok 4 yang kami beri judul database toko roti kita. Kelompok 4 sendiri terdiri dari anggota 1 Aditya Imam, 2 saya sendiri Ainun Nasya, 3 Dimas Amarendra. Pembahasan kita langsung ke hasil proyek, yakni pembuatan database. Database kami dengan nama DB Toko Roti. Dengan menggunakan pertama perintah DDL, Data Definition Language, merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek, seperti tabel yang ada pada suatu database. Contoh, ubah file kode trans pada tabel transaksi menjadi kode transaksi dengan tipe integer size 6. Sini menggunakan alter table transaksi change kode transaksi dan diubah menjadi kode transaksi int 6. Contoh berikutnya menambahkan file nama anak tipe varchar size 20 pada tabel pembeli. Di sini menggunakan alter table pembeli add atau tambah nama anak tipe data varchar dengan ukuran 20. Contoh ketiga menghapus primary pada tabel pembeli. Untuk menghapus primary, kami menggunakan alter table pembeli drop atau hapus primary key. Contoh berikutnya adalah menambah primary key untuk file nama pada tabel pembeli. Untuk menambah primary key, kami menggunakan alter table pembeli add atau tambah primary key dan nama file itu sendiri. Berikutnya adalah mengubah nama tabel kue menjadi kue terbaru. Sini menggunakan rename atau ubah nama tabel kue menjadi kue terbaru. Kemudian contoh selanjutnya, file nama anak pada tabel pembeli. Di sini menggunakan alter table pembeli drop hapus nama anak. Hasil proyek berikutnya adalah perintah DML. Berbeda dengan DDL atau yang berhubungan dengan struktur tabel pada bahasan praktikum sebelumnya. Maka Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Contoh pertama adalah menampilkan isi seluruh record pada tabel pembeli. Di sini untuk menampilkan seluruh record menggunakan select from nama tabel itu yaitu pembeli. Kemudian menampilkan isi record tabel pembeli hanya nama Budianto. Ini menggunakan select from pembeli where di mana nama Budianto. Oke, sekian dari saya. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari saudara Ainun. Dan saya akan menampilkan isi rekod dengan pengurutan berdasarkan abjad nama kue secara default dari A sampai Z dengan codingan sebagai berikut: select from kue underscore terbaru order by nama kue, yang akan ditampilkan seperti ini. Oke, saya lanjut.
Ini cara untuk menampilkan record dengan kue yang bernama huruf depan C dengan menggunakan select from kue underscore terbaru where nama kue like C. Seperti ini tampilannya. Oke, saya lanjut. Menampilkan isi record pada kue terbaru di bawah harga 30.000 dengan codingan sebagai berikut. Select from kue underscore terbaru where harga di bawah 30.000 dengan akan ditampilkan seperti ini. Oke, saya lanjut. Menampilkan isi record dengan file nama kue, harga, dan stok. Maka akan codingannya sebagai berikut. Select from nama underscore kue, stok, harga, from kue underscore terbaru. Akan menjadi layout seperti ini. Bolu, cookies, start, nastar, kas tanggal, putri salju, cupcake, dan rainbow cake. 16. Menampilkan isi record pada tabel kue terbaru, kemudian dihurufkan secara descending atau urut dengan harga paling mahal ke harga paling murah dengan codingan sebagai berikut. Select from kue underscore terbaru order by kue dash dengan akan ditampilkan sebagai berikut dengan rainbow cake dengan harga 100.000 paling tinggi dan bolu dengan harga paling terendah yaitu 2.000. Oke, saya lanjut. Menampilkan harga terendah pada kue dengan menampilkan select min harga from kue underscore terbaru akan ditampilkan 2.000 yaitu bolu dengan jenis kue basah stok 1.000 dengan harga 2.000. Oke, saya lanjut. Menampilkan isi record dengan menggabungkan isi file nama kue dan harga akan dihubungkan dengan string bernama harga dengan menggunakan codingan sebagai berikut. Select kontak nama underscore kue harga dengan harga from kue terbaru akan ditampilkan sebagai berikut. Oke, saya lanjut. ERD adalah suatu pemodelan basis data yang menggabungkan relasi antara entitas. Ada beberapa simbol dari ERD, diantaranya 1. Entitas, 2. Relasi, 3. Atribut, 4. Garis penghubung. Oke, saya lanjut. Beginilah project kue kita yang ERD. Seperti inilah tampilannya. Oke, saya lanjut. LRS atau Logical Record Structure adalah representasi dari struktur record-record pada tabel yang membentuk hasil himpunan entitas menggunakan kardinalitas dan table dan foreign key dengan sebagai berikut. Ada jenis-jenisnya yaitu one to one, one to many, dan one to many, many to many. LRS dalam toko kita berbentuk seperti ini. Pembeli meliputi nama, alamat, nomor telepon, transaksi, ID transaksi, tanggal transaksi, kode transaksi, nomor transaksi, nama, kue, jenis kue, nama kue, stok, dan kode kue. Toko, nama toko, nomor toko, dan alamat. Oke, segitu dulu dari saya. Maka akan dilanjutkan oleh Saudara Dimas Amarindra. Saya Dimas Amarindra, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Spesifikasi file. Yang pertama, struktur tabel toko.
ada field nomor toko bertipe integer 5 primary key. Kemudian field nama toko tipe char 15. Kemudian field alamat tipe varchar 45. Kemudian struktur tabel kue. Ada field kode kue bertipe integer 5 primary key. Kemudian ada field nama kue bertipe varchar 15. Kemudian field jenis kue bertipe varchar 15. Kemudian field stock bertipe integer 10. Kemudian field harga bertipe varchar 10. Kemudian struktur tabel pembeli. Yang pertama ada field nama bertipe varchar 20 primary key. Kemudian field alamat bertipe varchar 25. Kemudian field nomor telepon bertipe varchar 20. Kemudian struktur tabel transaksi. Yang pertama ada field kode trans bertipe integer 5. Kemudian field tanggal trans bertipe varchar 15. Kemudian ID transaksi bertipe integer 5. Kemudian field jumlah beli bertipe integer 7. Kemudian field nama bertipe varchar 20. Kemudian field kode kue bertipe integer 5. Kemudian relasi. Relasi mendefinisikan hubungan antara dua buah entitas di mana kedua buah entitas tersebut perlu disimpan dalam basis data. Relasi tersebut menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Bentuk dari relasi dinyatakan dalam bentuk gelang ketupat. Relasi dalam proyek toko kue kita. Di tabel pembeli, field nama berelasi dengan tabel transaksi berfield nama. Kemudian tabel kue, field kode kue berelasi dengan kode kue di tabel transaksi. Kemudian fungsi join. Fungsi join merupakan suatu perintah atau query yang digunakan untuk mendapatkan atau menampilkan data yang berasal dari dua tabel atau lebih. Syarat dari terpenuhinya query join adalah tabel-tabel yang digunakan dalam query harus memiliki relasi satu sama lain. Secara umum, query join yang sering digunakan terdiri dari inner join dan outer join. Contoh fungsi join pada proyek toko kue kita. Menggunakan perintah inner join untuk menampilkan daftar barang yang telah dibeli oleh customer bernama Budianto. Menggunakan perintah sebagai berikut. Select kode transaksi dari tabel transaksi. Kita akan menampilkannya. Kemudian tanggal transaksi dari tabel transaksi, kemudian ID transaksi dari tabel transaksi, kemudian nama dari tabel pembeli, kemudian alamat dari tabel pembeli, kemudian nomor telepon dari tabel pembeli, kemudian nama kue dari tabel kue terbaru, jumlah beli dari tabel transaksi, harga dari tabel kue terbaru, kemudian total harga yang berasal dari jumlah beli dari tabel transaksi dikalikan harga dari tabel kue terbaru. From transaksi, inner join pembeli on transaksi, nama pembeli nama. Inner join kue terbaru on transaksi, kode kue sama dengan kue terbaru kode kue. Where pembeli nama Budianto. Kemudian tampilannya akan seperti ini.
Selanjutnya menggunakan perintah inner join untuk menampilkan daftar barang dengan kode kue 3. Menggunakan perintah sebagai berikut. Select, kemudian kita akan menampilkan kode transaksi, tanggal transaksi, ID transaksi, nama, alamat, nomor telepon, nama kue, kode kue, jumlah beli, harga, kemudian total biaya. From transaksi, inner join pembeli, on transaksi nama sama dengan pembeli nama. Inner join kue terbaru on, kode kue di tabel transaksi sama dengan kode kue di tabel kue terbaru. Where kue terbaru kode kue sama dengan 3. Hasilnya akan seperti ini. Kode kue 3, pembeli namanya Yulianto. Total harga 85.000 dikalikan jumlah beli 4, maka akan dapatkan hasil banyak sini. Kemudian menggunakan perintah inner join untuk menampilkan transaksi barang dengan kode transaksi 4. Menggunakan perintah sebagai berikut. Select, kemudian kita akan menampilkan kode transaksi, tanggal transaksi, ID transaksi, nama, alamat, nomor telepon, nama kue, kode kue, jumlah beli, harga, dan total harga. From transaksi, inner join pembeli on, nama pada tabel transaksi sama dengan nama pada tabel pembeli. Inner join kue terbaru on, kode kue di tabel transaksi sama dengan kode kue di tabel kue terbaru. Where kode transaksi sama dengan 4, maka akan muncul sebagai berikut. Kode transaksi 4, nama Sugianto, nah, seperti ini. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.